jadi di sini ya pertimbangan jalur. Jadi eh, ini ada rekayasa ya, rekayasa link atau tautan ya, dan perencanaan jalurnya radio frekuensi. Memang ini kita harus bisa dan apa namanya bisa membuat satu rekayasa. Ya. Pertimbangannya ya, ini beberapa pertimbangan jalur itu banyak sekali ya. Di antaranya adalah ini, garis pandang radio. Jadi garis pandang radio tidak mungkin kita akan memasang suatu apa namanya area atau jalur yang dimana dia lengkung buminya, apalagi kalau di sini ini ya. Nah ini kalau kita semakin jauh ya dia akan terkena lengkung bumi. Nah, dia menggunakan apa kayak ini pantulan ya, jadi pantulkan di garis lengkung bumi. Tapi kalau untuk jarak pendek ya mungkin kita harus banyak masang antena. Nah, jadi garis pandang radio, line offset ya. Jadi antara satu titik ke titik yang lain antena itu dia bisa saling melihat ya. Jadi kalau kita posisi di atas pada saat kita pasang itu dia saling melihat. Nah, kemudian zona Fresnel. Zona Fresnel ini areanya, jadi nanti ada gambarnya ya nanti. Kemudian antena dan jenis kabelnya. Jadi kemarin di pertemuan-pertemuan selanjutnya juga sudah dibahas ya jenis-jenis antenanya dan jenis-jenis kabel yang gunakan itu juga pengaruh ya, pengaruh dari sisi kecepatan. Kemudian kecepatan datanya ini juga yang terakhir. Kecepatan datanya. Nah ini line offset. Jadi yang pertama ini, jadi misalkan garis pandang radio. Jadi bisa dikatakan line offset. Line offset. Offside ya, bukan line offset ya. Gitu kan. Itu kayak kalau di sepak bola line offset. Ini line offset. Jarak pandang atau pandangan ini. Jadi tidak terhalang. Jadi kalau misalnya di sini line offset, di sini adalah ini. Ya, mungkin apa topografinya, jadi fitur topografinya, gunungan ya, nah itu ya, jadi seperti ini. Kemudian lengkungan bumi, bangunan, benda, nah, pohon, nah, ini bisa dilihat ya. Tapi kalau dari titik bumi ya itu sekarang sudah bisa kita amati menggunakan ini. Mungkin kalau dulu harus menggunakan GPS ya. Kalau sekarang mungkin kita cukup menggunakan kan Google Earth ya. Mungkin kemarin pernah saya tunjukkan juga ya. Ini. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Google Earth ini juga kita bisa melihat atau posisi ketinggian ini, ketinggian apa namanya, posisi kita itu berada di mana. Nah, jadi misalkan di sini sudah saya tandai di sini ada garis merah ini, jadi tinggal saya pilih. Nah, ini. Jadi di sini sudah kelihatan apa namanya garis merahnya ini di mana. Jadi tinggal ini saya tarik ini. Nah, jadi di sini segitiganya ini di sini akan kelihatan ya. Jadi segitiganya ini berarti dari sisi ketinggian di sini sampai dengan ketinggian di titik ini ya, itu sudah tidak memungkinkan untuk kita memasang satu antena karena akan terhalang dengan ini. Jadi di sini tuh tinggi, ada mungkin tebing atau mungkin bukit ya. Jadi di sini bisa. Bahkan kalau kita mau lebih detail lagi di sini bisa kita lihat. Nah, jadi di sini ada bukit ini. Jadi ini adalah perbukitan. Ya. Kalau kita lihat di sini perbukitan, ini paling tinggi. Ini perbukitan yang paling tinggi. Jadi kita tidak mungkin akan melewati ini, nah, atau antena kita akan melewati ini. Jadi kalau antena kita akan melewati ini ya berarti kita harus memasang antena di sini
di atas ketinggian ini. Ya, ini juga sama, harus pasang di atas ketinggian ini. Dan ini tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan. Makanya kita harus mencari jalur lain. Nah, mungkin jalurnya kemana? Oh, ke sini, ke sini. Nah, ini jalurnya ke sini. Jalurnya diubah, kan di sini. Jalurnya diubah, ya. Jadi kalau ini jalurnya, oh di sini berarti ketinggiannya berapa ini? Ini saya ngitung di sini. Kalau di sini bagian ini berapa? Ini, nah ini di sini ketinggian ini. Ini kalau ini ketinggian antara titik ini ke sini. Juga sama. Nah, ini. Kalau ini berarti ketinggian di sini. Ini pun juga tidak memungkinkan juga, karena ternyata letak di sini itu paling rendah. Nah, letak paling rendah. Jadi kita untuk masang sampai ke sini, ternyata dia di sini tinggi. Nah, kalau ini tinggi, mungkin ini tinggi, tapi ini juga harus tinggi lagi. Nah, jadi alternatifnya adalah kita pasang antena di sini, ya. Jadi kita harus pasang antena di titik sini. Dan di titik sini mungkin, atau di sini. Nah, di sini tuh kita pasang antena repeater di sini dan di sini. Kemudian baru di sini bawah, ya. Ya nanti dari sini nanti baru bisa ke sini. Jadi harus nih. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan pada saat kita memasang sebuah antena. Dan ini harus dilihat dari sini. Konturnya bagaimana, ketinggiannya bagaimana. Nah, dan ini ketinggian ini bisa mungkin bisa dikatakan mungkin 95% lah ini kalau kita menggunakan ini. Anda bisa nyoba ini pakai ini Google Earth, dipakai Google Earth. Saya mau ngukur ketinggian misalkan dari titik mana gitu ya. Ini juga bisa. Mistarnya itu ya. Pakai mistarnya itu nanti titik mana ke titik mana kita mau pasang garisnya gitu. Jadi tinggal kita buat aja nanti mau mengukur ketinggian rumah kita dari mana gitu. Ya. Jadi dari sini kita bisa add. Ini kalau di sini adalah pacemaker. Nah, kalau ini pacemaker, nah, kita tandai di mana gitu. Nanti tandai dari mana, dari titik mana ke titik mana gitu. Ya. Line ya. Kalau ini kita nambahkan line ya. Ini kalau kita sambungkan ke GPS ya. Kalau kita sambungkan ke GPS ini bisa. Kan tidak ada GPS-nya, kita bisa manggil dari GPS. Ya, ini nanti bisa tidak hanya ini aja toolsnya, jadi kita pakai yang lain. Jadi bangunan ataupun benda, yang paling repot adalah kalau ketemu bangunan ataupun mungkin ini buatan manusia. Mungkin ini kita sudah prediksikan ini, tapi ternyata di sini ternyata dibangun. Nah ini dibangun dibangun suatu gedung. Nah, kalau dibangun satu gedung, misalnya ini dibangun satu gedung, ini sebetulnya lebih mudah aja. Tinggal di sini dirikan antena, ya, ini dirikan antena lagi. Jadi nanti dia ke sini, ke sini. Jadi, ada repeater, dia dijadikan sebagai repeater. Nah ini juga, ini toolsnya ya. Salah satunya tadi, ini bisa juga menggunakan balon. Nah, balon.
Jadi untuk mengukur ketinggian. Jadi satu dipakai balon, kemudian nanti di sini di setting ya, ditandai vertikalnya gimana. Tapi kalau menggunakan balon agak susah juga karena biasanya tergantung dengan angin ya, cuaca. Jadi kalau anginnya ini ya nanti balonnya mau bat mabit kan ya susah juga. Karena ini harus tenang ya. Ukur ketinggiannya ini harus tenang. Oh ini line offset ketinggiannya berapa. Atau menggunakan teropong teleskop. Nah, ini, teropong teleskop. Jadi ya, jadi di teropong. Sana gimana? Ada halangan enggak di teropong gitu. Jadi kita harus naik ke gedung ini, kemudian kita meneropong ke sana. Kira-kira ada halangan enggak? Ya. Kalau ada halangan ya, jadi nanti geser kemana. Kemudian kalau tidak ada halangan, tetap kita melihat ke bawah. Potensi pengembangan ataupun potensi yang lain yang bisa menghalangi apa saja. Di beberapa potensi yang bisa menghalangi itu juga ngaruh. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggunakan GPS ini tadi. GPS atau tadi menggunakan apa Google Earth ya, itu juga bisa, cukup sangat membantu itu. Di Google Earth, oh titik sana ini, oh lewatnya sana, lewatnya sana. Bahkan kalau misalkan pakai Google GPS ya itu tinggal kita main koordinat aja. Ini koordinatnya berapa titik, catat, sana catat. Kemudian masukkan di dalam itu tadi mapping Google Earth. Nah, nanti akan ketahuan ketinggiannya, tarik garisnya akan ketahuan. Oh ini ketinggiannya sekian, ketinggiannya sekian. Jadi harus bisa ini sama masa. Kemudian menggunakan lampu strobe. Nah, ini lampu strobe, lampu yang daya pancarnya sangat tinggi. Gitu. Jadi nanti kita apa namanya bisa juga menggunakan ini mengganti balon ya. Tapi ini kalau menggunakan lampu kita masangnya harus malam hari ya. Jadi pada saat kita sorot gitu, nah, nanti kita akan lihat, oh ini dia tidak ada halangan. Kita juga menggunakan ini. Jadi untuk menyelaraskan antenanya, ketinggiannya. Oh ketinggiannya sekian, kesekian. Nah, jadi ini salah satu tools. Tapi sekarang sudah balon sudah tidak jarang, ya, teropong sudah jarang ya. Sekarang mengandalkannya ini GPS. Tadi pakai apa? Pakai menggunakan Google Earth. Google Earth itu sudah cukup sangat membantu. Nah ini jarak yang lebih jauh. Nah, ini. Jadi kalau kita jarak makin jauh ya seperti ini, masangnya antena ya gini. Mungkin kalau kita pernah lihat antena tower seperti ini, mungkin ini apa namanya apa namanya bisa dilihat. Dulu ini kok towernya kok antenanya kok miring gitu ya. BTS ya, BTS apa namanya P misalkan BTS ya, biasanya ini. Nah, kalau mau lihat, kalau ada yang belum pernah melihat ini ya silakan kita lihat di Gumbel itu ya. Gumbel itu kan antena kayak gini kan banyak sekali. Nah, bahkan di sana istilahnya hujan, ya apa hujan, apa namanya hutan antena. Nah ini, jadi antenanya ada banyak ini ribuan. Nah ini titik. Ya kalau kita model di gambar memang modelnya seperti ini ya. Nah, misalkan di ini ya, kalau kita lihat ya, antena GPS di Gumbel Marang. Nah ini, antena-antena yang ada di Semarang. Nah, jadi antenanya tinggi-tinggi, ini banyak gede-gede gitu. Ini di daerah apa namanya? Kalau ini di Tegal ya. Tapi kalau di Semarang juga ada ya. Sekarang kalau Anda pengen lihat yaitu di Gumbel itu. Di antenanya cukup. Nah, ini. Apalagi kalau ini kayak ini di pemukiman ya ini. Jadi antenanya seperti ini. Dan ini masang antenanya ini biasanya yang masang satu tapi nanti disewakan.
sewakan ke banyak provider. Ya. Jadi satu antena itu bukan milik satu provider, bukan, tapi biasanya nanti disewa. Oh ini punya siapa? Dan ini ketinggiannya sudah ada yang ngatur. Oh di sini berapa? Jadi antara antena ini tidak mungkin ini ketinggiannya akan sama. Akhirnya nanti akan menjadi satu interferensi ya. Di bukit atau kalau di kota ya di gedung ya. Gedung-gedung yang tinggi kayak kampus kita itu juga pakai ya, yang 605 itu ya, 605 ataupun mungkin yang di Siliwangi kalau Anda yang dari Siliwangi atau 605 itu ada. Nah, jadi seperti ini antenanya. Dia pakai satu, dipakai disewakan banyak. Tapi ini ada usianya juga dan ada standar pemasangannya juga. Harus mengikuti aturan atau standar pemasangannya. Kalau tidak mengikuti aturan itu ya nanti jangka waktunya paling akan. Kemudian Fresnel zone, nah ini area Fresnel itu adalah ini ya, ini ya, area elips yang mengelilingi jalur visual. Ini. Jadi memang polarisasi dari ini dari antena ini kan modelnya seperti ini, dia ke sini di Fresnel. Nah, jadi kita tidak boleh ini terhalang. Nah, kalau ini terhalang ya akan terganggu. Dan ini juga tergantung dari bervariasi ya, tergantung pada jalur atau sinyal frekuensinya. Ini dapat dihitung, cara menghitungnya ini juga ada nanti. Oh ini jaraknya berapa? Berarti nanti di sini area Fresnelnya berapa? Gitu. Jadi kita tahu, oh ketinggian ini berarti harus berapa? Fresnel ini adalah area di sekitar garis lurus ya, antara antena yang digunakan sebagai media rambat frekuensi. Jadi secara ideal ini Fresnel ini harus dipenuhi. Ya, ada 20% gangguan Fresnel akan sedikit mempengaruhi kualitas linknya juga. Halangan Fresnel ini dapat berupa gangguan yaitu tadi pohon, misalnya, air, daun. Ya. Daun yang ada air, karena air yang pada daun ini akan menyerap sinyal. Yaitu pertemuan-pertemuan yang selanjutnya ya. Sinyal yang memantulkan mana, sinyal yang menyerap mana. Nah, dengan air di dalam daun, nah, kemudian hujan dan salju, angin, nah itu akan mempengaruhi. Nah, kemudian meninggikan letak posisi antena, nah ini untuk mendapatkan Fresnel yang baik, jadi mengatur ketinggiannya. Ketinggiannya itu kita atur, jadi jangan sampai dia nabrak. Kalau kira-kira itu ada pohon yang tinggi, pohonnya bisa ditebang, ya ditebang. Kalau tidak bisa ya berarti kita harus menaikkan ketinggian dari antenanya. Membangun infrastruktur, nah, ini yang baru sebagai contoh membangun sebuah tower. Ya, antenanya harus diletakkan setinggi mungkin ya di atas tower. Nah, itu. Jadi kita harus memasang tower atau menaikkan ketinggian towernya ini juga. Tapi kalau tower itu biasanya sih sudah ada ya aturannya. Oh tower ini ketinggiannya sekian itu biasanya sudah ada. Kemudian meletakkan posisi antena yang berbeda ini juga. Nah, ini memotong rintangan yang dapat mengganggu. Misalkan pohon ya, kalau gedung kan tidak mungkin ya, gedung ya wis bangun gedung ya wis gitu. Tok ya bangun gedung mau di arep di suruh ngerobohke tidak mungkin. Mana yang sekiranya menimbulkan biaya yang paling sedikit, nah itu yang dilakukan. Ya. Nah ini contohnya Fresnel. Ini di sini ada hambatan yang mengganggu ya garis pandang visual tadi. Jadi di sini, misalkan kita mau dirikan antena di sini, secara visual kok di sini ada ketutup ini, ya sudah. Berarti kita alternatifnya adalah kita harus mendirikan antenanya di sini, atas. Jadi tinggi. Jadi offset. Nah ini pun juga kita harus pertimbangkan. Nah, di sini perbukitan. Nah pohon-pohon di sini
akan bertumbuh kiranya menutupi ini atau tidak. Nah, ini. Nanti ya dengan meninggikan ini lagi atau menebang pohon-pohon yang ada di sini. Nah, ini, potong. Jadi salah satu alternatifnya adalah itu pertimbangannya. Dan efek-efek dari Fresnel. Jadi kalau kita tabrak kayak gini, efeknya apa? Jadi jika benda keras, misalkan pegunungan, ini yang terlalu dekat dengan jalur sinyal, ini dapat merusak sinyal radionya juga, mengurangi kekuatan. Makanya di area Fresnel ini harus bebas area ini. Walaupun ini line offsetnya kelihatan, tapi di sini dia akan terganggu di sini karena ini terhalang. Ya. Dan ini tidak terjadi meskipun rintangan tidak mengaburkan ya garis pandang visual. Jadi walaupun di sini tidak kabur ya kelihatan, tapi kalau seperti ini tetap mengganggu. Jadi sound Fresnel ini yang dipancarkan radio ini adalah area elips ya. Jadi area elips. Jadi yang harus kita amankan adalah jalur elipsnya itu. Jadi jalur elipsnya ini. Nah ini. Jalur elipsnya ini yang harus kita amankan. Jadi ini harus aman dari gangguan ya, jalur elipsnya. Ya. Dan ketebalan ini bervariasi ya tergantung pada panjang jalur sinyal dan frekuensinya. Jadi ini bisa dihitung nanti. Nah, jadi misalnya ini ditunjukkan pada gambar ini ketika benda keras menonjol di sini gunung ini Fresnel ini dia akan difraksi ya kayak tepi pisau yang dibelokkan ya sebagian sinyalnya ini. Karena sinyal ini dibelokkan ya maka nanti sinyalnya akan hilang di sini dan tentunya akan mengurangi kekuatan sinyal ataupun bahkan mungkin membatalkan sama sekali. Tapi jika pohon atau benda lunak yang ke sini ya itu dapat melemahkan juga atau mengurangi kekuatan sinyal. Salah satunya ya, ini harus ditebang atau ini ditinggikan ya, atau ini ditinggikan. Nah ini juga jadi, cara meningkatkan ya ini. Jadi angkat antenanya. Jadi antenanya diangkat ya atau buat struktur baru ya. Atau dengan struktur yang ada ditingkatkan ya, titik pemasangan yang berbeda buang pohon titik pemasangan yang berbeda ini berarti kita bangun jalur baru ya jalur alternatif yang baru lagi misalnya dari sini ada ini pohon tidak memungkinkan untuk ditebang dan kita tidak memungkinkan untuk meninggikan tower ya berarti kita harus belokkan. Ini antenanya dibelokkan, mungkin dibelokkan ke mana, ke sana, sini pasang tower yang lebih tinggi, ini, misalkan, ya. Nah ini baru di sini. Ini kan tinggal dibelokkan aja, tinggal diputar, diarahkan ke sana. Nah, ya, misalkan ini bangunan tidak boleh ditebang, ya, tidak boleh di apa namanya, diutak-atik ya, misalkan untuk penghijauan kota misalkan, itu tidak bisa jadi kita harus mengalihkan buat titik emas. Nah ini set to set dengan Fresnel. Jadi ini ketinggiannya nih Fresnel. Ini adalah 60%. Jadi dari lengkung bumi ini ada link dan panjang misalkan 11 km. Jadi garis pandangnya di sini adalah 25 km. Tapi di sini garis pandangnya 25 meter. Ya. Di garis pandang pada 25 km. Lengkung bumi ini juga harus dipertimbangkan pada saat ini. Dari jarak ini. Jadi di sini line offsetnya ini 25 meter. Ya. Tapi lengkung buminya ini juga perlu diperhatikan. Ya. Ada 11 km. Nah, cara ngitungnya ini nanti di sini. Kalau misalkan kita mau menghitung, ya, di sini ada transmitter, ya, mengirim, ya walaupun ini transmit receive, sini juga ada transmit receive, ya. Jadi nanti ada power TX, TX antena loss berapa, kemudian TX antena gainnya berapa, nah ini Fresnel line offsetnya, radiusnya ini berapa.
Ya, jadi di sini D1 jarak titik tengah sini ke sini, jarak titik tengah ini ke sini. Distance jarak antar antenanya. Jadi rumusnya ini nanti ya. Kita bisa gunakan rumusnya ini ya. Kalau ini 17,32 ini D kali akar D per 4F ya. D itu ini apa namanya? D ini jaraknya, distance-nya ya. Kemudian F itu adalah frekuensinya, dan 4 kali G. Jadi totalnya ada sekitar ini, berarti 17,68 meter. Ini kalau Anda mau cari di internet ini banyak sekali cara untuk ngitung ini. Terutama di website-website itu ya. Tapi kadang ya kita masang tidak menggunakan perhitungan ini. Terus pakai insting aja gitu, kira-kira gitu ya. Nah itu. Jadi benar, saya juga pernah nanya, Mas, masang kayak gitu tidak pakai teori? Enggak, kira-kira. Jadi antara teori dengan praktek di lapangan itu sebetulnya beda. Teori sama praktek di lapangan. Oh iya. Ini nanti kan juga ada ini, apa namanya, praktisi mengajar ya. Jadi mungkin, tapi di mata kuliah tertentu ya. Kemarin yang saya tawarkan adalah yang di semester 1, 3 sama 5. 1 itu kemarin ada ini, apa namanya, piranti komputer, ya, perakitan komputer. Kemudian ada lagi teknologi WAN. Kemudian yang satunya lagi itu adalah apa ya kemarin? Saya lupa. Ada 3. Nah itu nanti yang ngajar nanti tidak hanya saya saja, tapi nanti ada dari praktisi. Jadi praktisi itu betul-betul orang yang berkecimpung di sini ya, walaupun ya sebetulnya dulunya saya juga pernah gitu, tapi kan tidak istilahnya tidak sehebat atau apa ya, pengalamannya itu tidak sebanyak orang-orang yang betul-betul praktisi. Jadi orang-orang praktisi itu mereka bekerja berkecimpung khusus di dunia itu. Nah itu sangat bagus lagi. Jadi nanti ya mereka nanti ceritanya ya mungkin malah bukan banyak teori, bahkan kadang mungkin melenceng dari teori gitu kadang. Teorinya gini, biasanya gitu. Nanti loh Pak teorinya kok gini, tapi prakteknya kok bisa gini. Nah itu apalagi nanti kalau misalkan ada, ini kan kelas malam kan sudah ada yang bekerja juga ya. Anda kadang juga mungkin mengalami sendiri. Oh, teorinya kok ini ya, prakteknya kok tidak bisa. Contoh aja kabel lah ini, kabel jaringan ya. Kabel jaringan itu kan ada kabel jaringan cross sama stripe ya, cross sama stripe. Nah, kabel cross itu dipakai untuk masang jaringan yang device-nya adalah sejenis ya. Yang sejenis ya, betul ya. Komputer dengan komputer kita gunakan kabel cross ya, komputer dengan komputer. Tapi kalau menghubungkan dua buah media yang beda jenis menggunakan kabel straight. Misalkan komputer dengan sheet hub itu pakai kabel yang straight. Straight itu gimana? Berarti lurus ya, sambungannya 1, 3, 2, 6, 31 ya, kemudian 45, 54, 62, 78, 87 ya, itu harus hafal itu ya. Kalau orang-orang jaringan itu harus hafal. Ya sebetulnya yang digunakan kalau dalam kabel jaringan itu hanya 13 sama 26. 13 26, kemudian 31 sama 62. Nah itu. Jadi hanya 4 kabel. Nah itu kan pemasangan kabel straight sama cross. Nah tapi sekarang ya, misalkan laptop Anda laptop sama laptop ya, tapi laptop yang terbaru ya, jangan laptop yang
yang lama ya, kalau Anda mau coba. Tapi yang terbaru, Anda pakai kabel cross ataupun pakai kabel straight, itu bisa connect. Jadi sekarang itu gitu. Jadi sekarang itu sudah tidak ada istilah, oh kabelnya harus cross. Komputer sama komputer itu harus cross. Tapi ternyata pakai straight bisa. Karena apa? Karena komputer itu sekarang itu di dalam LAN card-nya itu sudah ada sistem cerdasnya. Dia akan membalik sendiri. Oh ini sambungannya gini, berarti dia akan terus membalik. Tapi komputernya komputer yang yang terbaru. Kalau komputer yang lama saya tidak jamin ya gitu. Ya, gitu. Nah, saya pernah ketemuan gitu. Jadi pada saat gitu ya, saya suruh nyambung, duh, kamu buat kabel apa? Kabel straight Pak. Tapi bisa Pak. Straight. Loh, komputer sama komputer pakai kabel straight. Gitu. Iya Pak. Nah, ternyata si siswa tersebut dulu adalah pernah magang di jaringan gitu. Dia punya pengalaman dari jaringan itu. Nah, bahkan dia menjelaskannya ke saya gini, tapi ini hanya untuk komputer yang baru Pak. Kalau yang komputer-komputer lama tidak bisa. Itu yang dulu saya tahunya juga dari mahasiswa pada saat pas ujian. Jadi saya malah sempat tanya, loh, kamu masang jaringan komputer sama komputer menggunakan kabel straight? Iya. Loh, teorinya kan pakainya cross harusnya. Ya Pak, teorinya harusnya pakai cross. Tapi pada kenyataannya sekarang sudah tidak lagi. Ya sama itu. Jadi nanti banyak sekali ditemukan ya hal-hal yang teorinya kayak gini, tapi prakteknya ya kok kayak gini. Nah, gitu. Kayak masang kabel, jarak kabel itu paling panjang berapa tuh? 105 ya. 105 atau 110 ya meter ya. Dari satu titik ke titik yang lain. Tapi pada kenyataannya kadang lebih dari itu kadang juga bisa. Itu tergantung dari kekuatan dari power hub-nya itu. Nah ini ya. Jadi perhitungan ini kalau di lapangan orang kalau yang sudah hafal itu sudah usah itu tingginya sekian ini udah nah ini ngitungnya lihat dari jarak jauh. Oh ini tingginya harus sekian ini sekian. Bahkan kadang orang Indonesia kalau orang luar negeri ya harus pakai rumus hitung beneran gitu. Kalau orang Indonesia enggak, kira-kira. Berarti kayak masak gitu ya. Nah, kalau di luar negeri ngasih garam itu betul-betul ditimbang. Oh, ini garamnya harus sekian. Orang Indonesia orang kira-kira lah. Nah ini beberapa survei untuk jalur ya. Antenanya survei bisa juga. Kemudian di sini ada titik-titiknya ya yang perlu dicek. Kalau di sini topografinya, posisinya, antenanya, kemudian alatnya, koordinatnya. Ya. Kemudian dia juga penggunaan ini jalur-jalurnya ya, jalur-jalurnya yang memungkinkan mana gitu. Jadi memungkinkan jalurnya harus dibelokkan ke sini, harus dibelokkan ke sini. Nah, jalur-jalur pemasangan. Kemudian juga pada saat setelah kita memasang antenanya ya, setelah menggunakan itu tadi ada lampu probe atau GPS atau atau teropong ya. Itu kemudian diukur dari bawah ya. Ada alatnya juga. Jadi sinyalnya itu seberapa kuat. Nah, kalau zaman dulu saya modelnya di ping ya. Ping gitu. Ping gitu. Jadi kalau ini kan kalau misalkan menggunakan ini ya di ping ke sana. Ping tapi pingnya IP-nya ya. Ke .com. Nah, ini misalkan -T. Nah, ini. Jadi semakin ininya semakin waktunya ini semakin kecil ini time-nya semakin kecil berarti semakin bagus waktunya. Ini semakin kecil ini semakin bagus. Berarti dia waktunya jaraknya dari ngirim sampai nerima itu kecil sekali. Tapi kalau ini tinggi, ini berarti jelek.
Jadi gitu. Jadi waktu ngirim sama dia dihitung. Waktu ngirim sama waktu nerimanya seperti apa. Nah, dihitung. Tapi yang hitung si nganu, siapa namanya, di komputernya ini ya, ini alatnya jaraknya. Jadi ini setelah menjajarkan atau istilahnya sinkronkan jaraknya ini, nah, pastikan ini terpolarisasi atau tidak terpolarisasi silang. Nanti dicek toolsnya, bisa menggunakan tool. Kemudian selanjutnya adalah memastikan bahwa antena itu diarahkan sejajar untuk memaksimalkan levelnya. Istilahnya kalau di lapangan itu di mounting ya. Oh, di mounting dulu. Nah, cara mountingnya macam-macam ya. Ada yang menggunakan toolsnya seperti ini, ada yang menggunakan apa namanya komputer hanya menggunakan model ping kayak gitu. Nah, kalau model ping kayak gitu kan berarti hanya kira-kira saja. Kalau misalkan kita menggunakan apa namanya kabel FO ya ada namanya, ada toolsnya. Oh, kira-kira nanti di sini diterima berapa, toleransinya berapa gitu. Jadi tidak harus sinyalnya harus diterima bagus gitu, tapi toleransinya berapa. Nah kalau ini harus persis ya. Dan kalau misalkan ada gangguan, ada angin atau ada apa ya, ini harus dicek ulang nanti karena akan mengganggu. Tapi sekarang udah sedikit jarang ya. Rumah-rumah itu menggunakan koneksi WiFi jarang. Kemudian pemasangan antena ini, pemasangan antena yang bagus adalah ini. Jadi ini misalkan di dindingnya, ini seperti ini, ceiling mount-nya, atau dia menggunakan bracket seperti ini, atau yang patch yang model seperti ini, dia digantung seperti ini. Ini yang mesh mount, ini kayak apa namanya ini apa namanya Omni, ya Omni tapi dia dipasang di atas ini Omni. Nah ini pemasangan yang salah ya, jadi dia pasangnya dia apa namanya tidak benar posisi pemasangannya. Kemudian gangguan, nah ini jadi spektrum gangguan, tapi ini harus dilihat di ini menu dari toolsnya macam-macam beda ya. Kemudian menara ini ya, kata antena ini memungkinkan, jadi ini harus memenuhi izin angin. Izin apa namanya ketinggiannya atau mungkin lokasinya, jadi harus ada izin dari setempat ya, mungkin dari masyarakat karena memasang. Dan antena ini tidak hanya sekadar antena, biasanya di bawahnya itu ada apa namanya ada kayak peti kemas gitu ya, ada peti kemas dan itu di dalamnya itu ternyata isinya adalah itu aki ya, aki di situ ada aki, ada router, ada peralatan-peralatan yang di dalam situ dan itu kedap air. Nah yang di posisi di atas itu adalah hanya antenanya saja. Di atas ini hanya antenanya saja ini, antenanya saja. Jadi untuk routingnya atau segala macam di bawah. Ya. Mungkin ada. Kemudian ini kalau misalnya kita mau cek scanning ya, scanning apa namanya antena itu di sini macam-macam ya. Kalau misalkan ada ada pakai wireless itu kan kadang bisa scanning, apalagi kalau kita mau setting mode WDS itu ya, gitu. Kita mau add nembak dari WiFi ini berapa, itu nanti ini akan kita ambil dari channel atau ID berapa, kemudian ya nanti di sini sinyalnya berapa, sinyal kualitasnya berapa. Nah, ini kalau dipraktekkan ya. Kemudian ada kalau yang merek ini Aeronet ini, nah ini dia ada sinyalnya, kualitas sinyal. Nah, ini contoh juga ya pemasangannya.
Di sini menggunakan wireless access point, di sini bisa juga menggunakan laptop. Ini. Jadi alat ini, antena ini bisa disambung ke wireless di sini untuk mendapatkan sinyal atau memperkuat sinyal sana, atau bisa langsung disambung ke laptop atau ke ini WiFi PDA atau ke PC. Nah, tergantung alat mana yang akan kita gunakan. Jadi menggunakan Pictel sambungannya ini. Jadi tinggal disambungannya ini nanti pakai tel di sini. Nah ini sambungannya di sini menggunakan Pictel ya, berarti nanti ada konverternya. Kalau di sini berarti dari BNC itu nanti ada konverter BNC itu ini BNC ya. Di komputernya ini pakai BNC karena ini dia pakai Pictel ya. Kalau di sini dia langsung masang di sini juga konektornya BNC. Ada BNC-nya. Atau mungkin juga bisa pakai konverter BNC to RJ45 ya. Ini contoh juga ini sumbernya dari sini ya. Kalau misalkan Anda nanti mau cari. Jadi misalkan dari ISP, di sini nanti masuk jaringan, kemudian dia masuk ke WiFi nanti baru ditangkap di sini wireless. Terus mungkin di sini wireless. Ini nanti untuk diteruskan lagi menggunakan bridge ya. Kemudian di sini pakai WiFi PDA ya. Di perluasannya bisa seperti ini. Kemudian pemasangan kalau di rumah ini, di rumah di sini bisa juga ya melewati dinding ya. Menggunakan antena untuk akses point, di sini dia melewati dinding di dalam ruangan. Jadi dia bisa menembus ke dinding ini. Ya, jadi di rumah dia bisa menembus dinding, orang di sini wifi-nya di sini. Tergantung juga kualitas ininya juga. Ya. Kemudian ada juga yang di sini tapi dia menggunakan antena untuk meremote komputer klien di sini. Ini ya dia melewati dinding ya. Tapi di sini untuk meremote ke sini juga bisa. Kemudian untuk jarak jauh dipasang di eksternal juga bisa. Nah, ini di antena outside on ini dipasang di luar, diarahkan ke misalkan ke sini ke antenanya. Nah, ini juga bisa di sini. Jadi pemasangannya bisa seperti ini. Nah, ini rata-rata dulu ya. Kalau sekarang kan udah rata-rata menggunakan modem ya. Menggunakan modem di sini udah langsung menggunakan ini ADSL ya. Dulu masih pakai ADSL ya. Dipasang setting passwordnya di situ, kemudian kalau sekarang sudah pakai FO, sudah kita tidak perlu setting konfigurasi karena beroptik sudah ya, kalau yang sudah support. Kemudian ada lagi yang pemasangannya misalkan menggunakan mini antena sini, pasang ini, kemudian nanti ada juga yang menggunakan antena untuk wire drive. Nah ini yang bahaya ini. Jadi dia itu keliling ya, tapi sebetulnya bukan kelihatan pakai antena ini, enggak, antenanya tetap tersembunyi. Jadi wire drive ini dia ya sebetulnya mengendarai apapun atau mungkin jalan kaki. Oh cari, oh ini sinyalnya wifi ada, coba iseng loginnya, coba kita masuk ke situ. Nah, jadi pada saat kita setting itu kan gini ya. Kayak misalkan ini IP config, saya export ya, IP config kan saya export ke ini, ke IP titik txt saya harusnya sudah dapat IP titik txt.
dokumen ya. Kalau di sini berarti user di hidden, jadi di sini mestinya ya Pak. Mungkin tadi hidden kan hidden change view show masuk ini show file ya, tidak kelihatan ya. Ini gini aja di slash D2 ini aja. Ini coba ini IP config s IP txt D. Nah, nanti di sini kan kita udah dapat ide ini ya. Jadi pada saat kita menjalankan IP config ini ya, ini tidak dilihat, kita ngelihat di sini. Nah, gateway-nya. Nah, ini gateway-nya adalah ini 192.168.1.1. Iseng aja kalau misalkan kita dapat, oh kok bisa connect ya. Iseng aja coba masuk ke gateway-nya. Gateway-nya berarti kita masuk ke browser ya. Kita masuk ke browser misalkan, kemudian kita ketikkan itu tadi 2.168.1.1 ya, iseng aja, siapa tahu munculnya tampilannya adalah seperti ini misalnya. Nanti kita iseng-iseng loginnya defaultnya apa, oh, admin root admin atau mungkin apa gitu ya. Nah, coba ya. Jadi nanti kalau itu bisa masuk, nah ini pekerjaan di sini ya, orang-orang apa yang menggunakan istilahnya war drive ini dia penyerang. Jadi nanti di sini dia memata-mata ini. Kemudian ini juga contoh lagi ya, ini hanya untuk antenanya, ini mini antena di sini untuk beberapa macam konsol di sini jadi diarahkan. Nah, bentuknya wujudnya adalah ini. Di antenanya adalah ini yang di sini. Ini adalah routernya ya. Jadi routernya dia di sini pakai Linksys ya, wireless wireless G24. Dua antena. Nah, ini antenanya ini. Ini antenanya. Nah, ini antena ini yang bisa diubah-ubah. Jadi ini antena bisa diganti. Ganti antena Omni, ganti antena apa namanya Yagi, ganti antena apa, tergantung fungsi dan kegunaannya. Nah, ini sudah dipasang di satu ini apa ya, kayak peralon plastik ya, ini kedap, bisa di sini kedap air ya, kalau hujan atau apa aman. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini berapa kesimpulannya. Contohnya ini misalkan antena non Cisco ya ini. Jadi ini pakai kaleng ya. Jadi sebenarnya bisa kita membuat kayak gini ya. Anda pakai kaleng apa namanya, bekas apa namanya ini. Karena dia di sini daya tangkapnya bagus. Nah, ini antenanya di dalam sini. Antenanya di dalam sini. Nah, ini pigtailnya ini. Pigtailnya, kemudian nanti di sini disambungkan bisa sambungkan ke ini. Nah, ke radionya ini, ya, wifi-nya ini. Nah, ini bisa menggunakan kaleng-kaleng bekas seperti ini. Nah, ini kaleng-kaleng bekas ini untuk menangkap sinyal gitu. Jadi kalau misalkan kok Anda di rumah kok
kok dapat sinyal ya, bisa dan bisa connect tapi kok lemah. Nah, coba diperkuat menggunakan ini. Perkuat ini. Dibeli radionya, ya, pakai ini pengarahnya, istilahnya ini pengarah mountingnya ya, pengarahnya ya, diarahkan kemana. Daripada beli yang itu mahal, ini pakai kaleng-kaleng bekas kayak ini bisa pakai. Oh, diarahkan ke sana, oh geser sedikit, nah ini udah pas, dapat sinyalnya bagus ya sudah. Nah, ini mungkin kalau misalkan, nah, ya. Dan ini lebih murah ya, karena kita beli dapat makanannya, habis itu tempatnya pakai untuk ini. Kaleng biskuit itu ya, biasanya kaleng biskuit itu kan atau kaleng bekas kopi. Kalau sekarang kan rata-rata kalengnya berupa kaca ya, kita menggunakan. Oke, mungkin itu yang bisa kita bagikan ya, juga contoh juga ya pemasangannya. Ya, pemasangannya menggunakan apa namanya ini, coba ya, ini diuji coba. Kalau di luar negeri memang kayak gini, memang dia menjadi uji coba terus. Oh, ini pakai ini bagus, nah, bagus. Nah, nanti dilihat, oh di sini kandungan apa namanya bahannya ini apa. Oh, ternyata bahan yang seperti ini dia lebih murah, mudah menyerap, diameternya berapa lah ini. Coba semua ini, ukuran diameternya ganti-ganti, kemudian dia pasang. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk pertemuan pada malam ini.